Nah, pria itu menghasilkan gamet jantan namanya, yang disebut sebagai spermatozoa, yang berukuran sangat kecil dan berbentuk menyerupai brudu. Brudu itu anak katak ya, bayi katak. Nah, sedangkan wanita menghasilkan sel telur namanya, atau ovum, yang dibentuk di dalam ovarium, ya, atau rahim. Nah, alat reproduksi tersebut baru akan berfungsi setelah manusia mencapai usia tertentu dan kondisi tertentu pula. Nah, biasanya sel kelamin dan hormon kelamin itu dihasilkan pada masa puber, ya. Pada masa itu organ-organ tubuh manusia mulai berfungsi secara optimal. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas alat reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, alat reproduksi itulah yang nantinya dipakai atau digunakan untuk melahirkan generasi penerus dari manusia tersebut. Ya, tanpa adanya alat reproduksi tidak akan terjadi penerusan generasi. Seseorang tidak memiliki anak, keturunan, dan begitu seterusnya. Oleh sebab itu, di sini alat reproduksi memiliki peranan yang penting untuk meneruskan keturunan. Baik, kita akan bahas satu persatu, karena ini ilmu yang harus Anda pelajari di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik, kita mulai dari alat reproduksi wanita ya. Jadi saat dilahirkan, itu seorang anak wanita telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Nah, alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya pada saat seseorang perempuan telah memasuki masa-masa pubertas. Dalam hal ini, dia sudah mengalami apa yang disebut sebagai haid. Nah, alat reproduksi wanita itu terdiri dari dua jenis, yaitu alat reproduksi bagian dalam dan alat reproduksi bagian luar. Saya akan menunjukkan gambar alat reproduksi pada wanita. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar alat reproduksi bagian luar dari perempuan. Anda lihat, yang pertama yang saya tunjukkan ini yang disebut sebagai rahim, ya. Nah, eh, ini di sini bagian sebelah kiri, Anda lihat, ini adalah ovarium. Maaf, ovarium. Ya. Jadi ovarium ini alat reproduksi bagian dalam wanita. Ini yang saya tunjukkan ya, ovarium. Nah, ovarium berfungsi sebagai alat pembentukan sel telur, ya, atau ovum. Nah, dan hormon. Ada dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Ini fungsi daripada ovarium. Nah, jadi proses pembentukan ovum di ovarium itu selama 28 hari sekali biasanya. Dan disebut oogenesis. Nah, sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovarium. Nah, inilah sel telur dari wanita. Nah, apabila bertemu dengan sel sperma dari laki-laki, maka dia akan menghasilkan atau membuahi ya dan menjadi embrio untuk bayi tersebut. Oke, jadi ini yang disebut sebagai ovarium. Kemudian, yang kedua, ada yang disebut sebagai oviduk, ya, oviduk. Nah, oviduk ini yang disebut sebagai saluran telur, ya. Anda lihat di sini, ini ada saluran telur. Nah, berfungsi untuk menangkap sel telur. Jadi, sel telur ini itu nanti akan ditangkap dan menyalurkan ovum ke arah rahim. Ya, jadi pada saat sel telur diproduksi ini akan ditangkap dan disalurkannya ke rahim, ke sini nih, ke arah rahim. Ya, serta merupakan tempat berlangsungnya pembuahan atau fertilisasi. Ya, jadi ada sperma masuk, maka di rahim inilah ada proses pembuahan atau fertilisasi. Oke. Nah, berikutnya
adalah uterus. Nah, ini uterus nih. Anda lihat ya. Ini uterus atau yang disebut sebagai rahim. Nah, rahim ini itu terbentuk dari lapisan-lapisan otot yang kuat. Makanya dia otot. Anda bayangkan pada saat bayi itu membesar, dia akan menjadi besar dan dia juga bisa mengecil dan dia sangat kokoh, kuat, ya. Nah, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Ya, janin nanti akan bertumbuh dan berkembang di sini. Oke. Nah, jadi dia sifatnya elastis ya. Anda bayangkan ada yang sampai kembar dua, bahkan ada yang sampai kembar lima. Nah, jadi dia bersifatnya elastis. Sehingga bisa berkembang dan mampu menompang janin pada saat kehamilan. Nah, kemudian dia juga memiliki sel-sel epitel yang berada di dalam dinding rahim yang memiliki fungsi sebagai pembatas uterus itu tadi. Nah, ini uterus atau rahim itu tadi. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya ada yang disebut sebagai vagina. Nah, ini vagina ini ada di bagian bawah. Ini namanya vagina, ya. Jadi vagina itu menerima sel. Jadi kalau mohon maaf berhubungan seksual itu akan menerima sel sperma melalui vagina dan jalan keluarnya janin dari dalam rahim ke dunia, ya. Jadi pada saat nanti bayi itu berkembang di dalam rahim semakin membesar membesar, maka bayi itu akan keluar lewat jalur ke bawah sini lewat vagina, ya. Nah, ini merupakan bagian dalam perempuan, alat reproduksi perempuan. Kita lanjutkan. Kemudian di vagina ini juga berfungsi untuk mengeluarkan ya dinding endometrium yang meluruh saat perempuan mengalami menstruasi. Ya. Nah, berikutnya ada yang disebut sebagai selaput darah. Ya, mungkin Anda pernah ya sering kita mendengar selaput darah. Jadi selaput darah ini adalah himen atau selaput membran tipis yang menutupi lubang vagina. Nah, jadi di sini itu ada lubang vagina, ada himen yang menutupi, ada selaput tipis yang menutupinya. Nah, himen ini akan mudah robek sehingga dapat dijadikan salah satu indikator untuk menilai keperawanan seseorang. Ya, jadi kalau seseorang disebut dengan perawan, maka himen ini eh, belum robek ya, tetapi kalau ternyata sudah, maka dia sudah robek. Nah, apa fungsinya? Himen ini berfungsi sebagai tempat keluarnya cairan atau darah saat menstruasi. Ya, jadi ini tempat keluarnya di sini. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah bagian dalam alat reproduksi perempuan. Nah, ternyata ada yang kedua, yaitu bagian luar alat reproduksi perempuan. Hanya saja saya tidak menampilkan gambarnya. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut sebagai labium mayora atau bibir besar kemaluan. Ini kalau dilihat dari luar bisa, ya. Nah, apa fungsinya di sini? Jadi labium mayora atau bibir besar kemaluan ini adalah bagian luar dari kemaluan wanita. Jadi bentuknya seperti bibir, tapi agak terlihat lebih lebar. Pada bagian ini terdiri dari jaringan kelenjar keringan dan juga jaringan lemak. Nah, itu yang disebut sebagai labium mayora. Yang kedua, ada yang disebut sebagai labium minora atau bibir kecil kemaluan. Ya, jadi dia bentuknya lipatan yang terdapat di dalam labia mayora. Kemudian dia tidak memiliki rambu, kemudian tersusun atas jaringan lemak, memiliki banyak pembuluh darah sehingga bisa membesar dia. Ya, bibir bibir kecil kemaluan ini mengelilingi
orificium vagina atau lubang kemaluan pada perempuan. Nah, kalau laki-laki itu ada alat reproduksi pria yaitu kulit skortum analog dengan labia minora. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai mons pubis atau mons veneris. Nah, jadi disebut sebagai kemaluan karena merupakan lapisan lemak yang berfungsi untuk menutupi tulang pada kemaluan. Ya, jadi fungsi fons veneris ini adalah sebagai pelindung untuk kemaluan perempuan. Nah, melindungi kemaluan pada saat melakukan hubungan seksual. Nah, dia juga melindungi kemudian sebagai sarana untuk melayani dan mengamankan organ dari bahaya apapun. Nah, itu jenis dari alat reproduksi bagian luar pada perempuan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan alat reproduksi pada laki-laki. Ya, sebagaimana vagina, itu alat reproduksi pada pria juga terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Nah, alat reproduksi bagian luar itu terdiri dari penis dan skortum. Sedangkan alat reproduksi bagian dalam pada laki-laki itu terdiri dari testis, kemudian epididymis, kelenjar prostat, kemudian vesikula seminalis dan vas deferens. Ya, saya akan tunjukkan gambar dari alat reproduksi laki-laki. Baik, ini adalah tampak samping dari alat reproduksi pada laki-laki. Ya, kita akan bahas satu persatu terkait dengan alat reproduksi ini. Kalau Anda lihat dari samping itu ada yang disebut sebagai penis, ya. Ini bagian ini. Ini yang disebut sebagai penis. Jadi apa itu penis? Ya, penis itu dibagi menjadi dua bagian sebenarnya, yaitu batang dan kepala. Jadi ada batang dan kepalanya. Nah, pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya. Ya, makanya ada orang yang disunat atau juga ada yang tidak gitu kan. Tapi mestinya disunat untuk kesehatan. Ya, itu pada bagian kepala penisnya. Nah, kulit ini diambil secara operatif saat melakukan sunat gitu. Nah, ini yang disebut sebagai penis itu tadi. Nah, kemudian eh, terkait dengan penis, jadi kalau Anda perhatikan di sini, itu penis tidak mengandung tulang dan tidak terbentuk dari otot. Ya, ukuran dan bentuk penis itu bervariasi. Nah, berfungsi sebagai alat bantu dalam reproduksi, serta sebagai saluran pengeluaran sperma. Ya, jadi pada saat melakukan hubungan seksual, maka sperma akan dibantu oleh penis untuk dimasukkan ke dalam vagina pada perempuan. Tetapi alat penis ini juga berfungsi sebagai keluarnya air kencing ya, sebagai keluarnya urin ya. Nah, pada usia remaja itu berusia sekitar 12 sampai 13 tahun, umumnya organ laki-laki telah mampu menghasilkan sel sperma dia di usia itu. Dan biasanya ditandai dengan mimpi dan keluarnya sel sperma atau yang disebut sebagai mimpi basah. Nah, eh, ini sebagai ilmu pengetahuan ya, dalam satu tetes sperma atau air mani terdapat kurang lebih 200 sampai 500 juta sperma. Ya, Anda bayangkan banyak sekali. Nah, sel sperma ini kalau masuk ke dalam rahim ya, perempuan, maka otomatis dia akan bergerak ya. Kenapa? Karena sel sperma ini memiliki ekor. Ekornya itulah yang disebut sebagai flagella. Nah, ini terkait dengan sperma. Berikutnya,
ada yang disebut sebagai skortum, ya. Nah, jadi skortum itu merupakan alat yang digunakan untuk membungkus testis, ya. Nah, di sini ada testis. Testis itu yang biji itu ya di belakang penis. Nah, itu dibungkus oleh skortum namanya, ya, atau kantung untuk membungkus testis. Nah, fungsi dari skortum untuk apa? Ya, yang pertama memberi ruang untuk testis agar dapat bergerak dia, baik bergerak menjauhi tubuh maupun bergerak untuk mendekati tubuh. Nah, itu fungsi skortum. Kemudian skortum itu bisa mengatur suhu pada testis agar tetap terjaga, yaitu memberikan lingkungan pada testis yang memiliki suhu antara 1 sampai 80 derajat Celcius. Dingin bila dibandingkan dengan 1 sampai 8 ya, 1 sampai 8 derajat Celcius bila dibandingkan dengan suhu pada tubuh. Nah, kemudian kita lanjut, itu alat reproduksi bagian luar. Jadi yang memang terlihat dari luar yaitu penis ini, kemudian skortum yang membungkus testis ya di bagian. Nah, kita masuk alat reproduksi bagian dalam laki-laki. Nah, di dalam bagian dalam laki-laki itu ada yang disebut dengan testis. Nah, jadi di dalam skortum ini ada yang namanya testis. Ya, testis ini sering disebut sebagai buah zakar. Nah, apa itu? Dia organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm. Ya. Kemudian membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan agar dapat berfungsi secara optimal. Nah, testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Jadi sperma itu ya dibentuk di sini di testis ini. Nah, jadi spermatogenesis pada manusia itu berlangsung selama 2 sampai 3 minggu. Ya, jadi dia terbentuk. Nah, kalau kita ingin tahu bentuk sperma itu memang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, sperma berbentuk seperti kecebong, ya, bayi katak, ya, dan bergerak sendiri. Jadi dia ada ekornya, jadi seperti berenang, kecebong berenang. Nah, testis ini juga punya tanggung jawab untuk membuat hormon testosteron namanya. Ya, hormon testosteron. Kemudian hormon ini merupakan hormon yang apa ya, berperan dalam perubahan anak laki-laki menjadi dewasa. Ya, jadi dengan adanya hormon testosteron, ini suara laki-laki yang tadinya kecil gitu ya menjadi besar dan berat, dan berbagai perubahan lain yang memperlihatkan bahwa seorang laki-laki ini sudah masuk ke dalam usia balik. Kemudian, nah, di belakang, di bagian dalam daripada testis ini ada yang namanya epididymis, ya, epididymis. Apa itu Pak epididymis? Yaitu saluran yang keluar dari testis. Nah, untuk apa dia? Untuk tempat menyimpan sperma sehingga matang. Ya, jadi di sini memang tempat menyimpan sperma. Nah, bagian luar epididymis merupakan alat untuk pengangkutan. Ya, jadi dia bisa mengangkut sperma tersebut gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada yang disebut sebagai uretra. Nah, ini ada yang disebut sebagai uretra. Jadi uretra merupakan saluran sperma dan urin dia. Ini uretra nih. Ya, jadi semacam bentuknya seperti saluran. Dan berfungsi untuk membawa sperma dan urin keluar tubuh melalui penis. Ya, jadi sperma yang dibentuk oleh testis disimpan dulu di epididymis, kemudian ditransportasikan, dipindahkan sampai dia ketemu uretra. Nanti sperma tersebut bergerak, kalau orang berhubungan seksual maka akan masuk keluar, kemudian masuk ke dalam bagian alat reproduksi wanita, gitu ya. Nah, jadi ini adalah alat reproduksi laki-laki.
Nah, kita perlu banyak mengetahui terkait dengan alat reproduksi sehingga kita dapat mampu menjaga kesehatannya. Nah, untuk menjaganya ada beberapa cara yang dilakukan, ya. Yang pertama adalah membersihkannya. Gimana caranya, Pak? Pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Itu kita bersihkan secara rutin, ya. Kemudian gimana supaya alat reproduksi itu sehat? Yang kedua, itu kita memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat, ya. Kemudian dengan aturan gini, pakaian dalam itu diganti minimal 2 kali dalam sehari, sehingga itu bisa menjaga kesehatan alat reproduksi kita. Kemudian eh, bagi perempuan, sesudah buang air kecil, sebaiknya membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang, ya, agar kumannya tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Jadi ada aturannya. Pada saat kita membersihkan, khususnya perempuan itu mulai dari depan menuju ke belakang. Kenapa? Supaya kumannya tidak masuk ke dalam alat reproduksi. Kemudian, ini bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat atau dihitan. Nah, agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta eh, mengantisipasi penyakit kanker. Jadi memang ada fungsinya kenapa kita laki-laki diwajibkan untuk disunat. Oke. Nah, itu terkait dengan materi bagaimana cara menjaga kesehatan daripada alat reproduksi. Di sini saya mengingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa jangan sampai kita terkena penyakit yang disebut sebagai HIV, eh, ya atau AIDS. Ya, kenapa? Karena berhubungan seksual dengan sembarang orang, bahkan di luar nikah. Nah, itu saya sarankan untuk tidak, ya, karena secara agama itu dilarang, ya. Kemudian Anda juga akan menderita berbagai macam penyakit. Apalagi saat ini kasus AIDS ini banyak sudah dialami oleh pekerja migran kita yang berada di Hong Kong. Ya, tolong kita jaga baik-baik ya kehormatannya sehingga bukan saja itu merusak daripada kredibilitas kita sebagai umat beragama, tetapi juga berpengaruh terhadap keberadaan fisik kita. Kalau kena HIV itu memang tidak ada obatnya. Ya, kemudian tentunya untuk mengantisipasi berbagai jenis penyakit kelamin yang lainnya. Hal ini memang disebabkan karena adanya hubungan di luar nikah, ya, sehingga orang bisa berhubungan dengan siapa saja, dan itu memang tidak dibenarkan dalam agama, dan juga secara kesehatan itu tidak dianjurkan karena akan berdampak terhadap kesehatan alat reproduksi tersebut, ya. Apalagi khususnya bagi perempuan, ya, untuk tidak diperkenankan memasukkan segala hal, ya, yang tidak layak untuk dimasukkan ke alat kelaminnya, ya. Kenapa? Karena itu juga akan banyak menimbulkan infeksi dan gangguan-gangguan alat reproduksi itu sendiri. Sehingga sama-sama diharapkan bisa menjaga kesehatan dari alat reproduksi tersebut. Nah, kemudian terkait dengan kesuburan, ya. Sekarang banyak orang juga yang berharap punya keturunan, ya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit kira-kira vitamin apa yang dibutuhkan sehingga mampu untuk menjaga kesuburan atau kualitas daripada kesehatan alat reproduksi. Nah, vitamin yang berperan dalam alat reproduksi, yang pertama itu adalah vitamin B6, ya, vitamin B6. Jadi
Vitamin ini memang berperan penting dalam proses reproduksi. Jadi fungsi utamanya adalah meningkatkan kesuburan, terutama jika kaum wanita ya, dia bisa mengkonsumsi vitamin B6 menjadi satu langkah yang cukup baik untuk dicoba. Nah, jadi vitamin B6 ini akan menyehatkan folikel pada ovarium. Nah, kemudian vitamin ini juga menurunkan kadar homocysteine pada tubuh wanita, yang selanjutnya dapat meminimalisir masalah-masalah ovulasi. Dengan begitu, peluang kehamilan pun itu akan semakin meningkat, ya. Nah, lalu apa saja, Pak, makanan yang mengandung vitamin B6 membuat membantu peningkatan kualitas pada sel telur? Nah, makanan yang kamu bisa konsumsi yang pertama telur, yang kedua susu, yang ketiga wortel, kemudian ikan tuna dan ati ayam. Ya, jadi kalau Anda makan telur, susu, wortel, ikan tuna, salmon dan hati ayam itu mengandung vitamin B6, bagus untuk kesuburan. Yang kedua, banyak mengkonsumsi vitamin B9 atau asam folat namanya. Ya, jadi B9 itu adalah asam folat. Nah, vitamin B9 atau asam folat ini juga penting dalam proses reproduksi, ya, baik wanita maupun pria, ya. Nah, kalau laki-laki nih, pria, itu asam folat yang optimal akan memberikan pengaruh baiknya pada kadar progesteron, ya. Jadi konsumsi vitamin B9 yang rendah bisa menimbulkan gangguan ovulasi atau menurunkan kualitas sperma, ya, pada laki-laki. Nah, bagi wanita, asam folat akan mempelancar siklus menstruasi. Jadi, dia harus memenuhi asam folat supaya siklus mensnya itu lancar. Nah, selanjutnya sel telur yang dihasilkan juga semakin berkualitas dan terhindar dari risiko cacat gitu. Nah, jika kita hamil ya mengkonsumsi asam folat vitamin B6 ini akan mendorong produksi sel darah merah yang lebih banyak pada tubuh. Sehingga apa? Otak janin yang ada di dalam kandungan kita itu dapat berkembang dengan baik. Nah, pertanyaannya, saya harus makan apa, Pak, untuk memenuhi vitamin B9 atau asam folat pada ibu-ibu hamil? Oh, nah, makanan yang bisa kita konsumsi ya, yang intinya adalah sayuran hijau. Nah, itu banyak mengandung asam folat. Kemudian brokoli, ya. Kemudian edamame. Nah, kalau di Hong Kong itu di pasar-pasar banyak edamame. Kalau misalkan kita rebus, itu bijinya hijau. Kemudian kulit kacangnya itu berisi 3 atau 4 gitu ya. Nah, kulitnya itu berbulu. Nah, itu namanya edamame. Jadi kalau Anda mengkonsumsi edamame, brokoli, bayam, nah itu bagus untuk kesehatan reproduksi wanita. Kemudian yang ketiga, itu vitamin C. Nah, Anda kalau vitamin C gampang ya, Anda dapat di mana-mana. Jadi vitamin C ini untuk apa? Untuk kekebalan tubuh. Ya. Nah, banyak juga kan sekarang ada yang sebutkan kanker ovarium lah, kanker rahim ya. Itu banyak sekali. Dan kalau kita sudah kena stadium 4 ya berarti itu beresiko kematiannya itu sudah dekat lah begitu ya, walaupun sebenarnya takdir. Nah, kemudian vitamin C ini kandungannya adalah antioksidan yang tinggi. Anda sering kan dengar kata-kata antioksidan. Jadi berfungsi menangkal radikal bebas yang dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh. Ya, kalau dalam laki-laki ini bisa spermanya menjadi sehat dengan mengkonsumsi vitamin C. Ya, buah jeruk, ya buah-buahan apel. Nah, itu vitamin C. Kemudian berikutnya adalah vitamin D. Nah, vitamin D juga baik untuk proses reproduksi. Supaya apa? Supaya lebih subur dan mudah mengalami kehamilan, ya. Eh, Vitamin D ini, maaf, vitamin D, ya. Nah, organ reproduksi
manusia, baik wanita atau pria, memiliki reseptor khusus untuk vitamin ini, kemudian mendukung metabolisme enzim. Ya, nah jadi vitamin D ini penting. Ya, kalau makanan ya vitamin D, ikan salmon, ikan tuna, makarel, pokoknya produk-produk susu ikan itu banyak mengandung vitamin D. Nah, yang terakhir adalah kita mengkonsumsi vitamin E, ya. Jadi ini juga mampu meningkatkan kesuburan, ya. Nah, vitamin E kenapa? Karena vitamin E juga mengandung antioksidan, ya. Nah, jadi dia mengandung antioksidan. Nah, vitamin E juga dibutuhkan pada proses integrasi DNA, deoksiribonukleik acid, ya, dari sperma serta melindungi sel telur. Untuk menjaga asupan vitamin E ini kita harus mengkonsumsi apa? Nah, kalau di Hong Kong itu Anda suka ngelihat kacang almond, ya, kemudian biji bunga matahari, kuaci, kemudian hingga buah kiwi. Ya, ini banyak di welcome ya. Anda beli aja kacang almond, kemudian biji bunga matahari, kemudian hingga buah kiwi. Nah, itu banyak mengandung vitamin E. Nah, jadi diharapkan tubuh kita ini banyak memerlukan nutrisi dan mineral untuk mendukung proses reproduksi. Ya, Eh, demikian yang bisa saya berikan terkait dengan materi hari ini. Baik, tetap semangat belajar. Kita nanti lanjutkan untuk pembelajaran ekonomi di jam 10. Ya, kita break dulu 5 menit.